Pernah mengurus keuangan rumah tangga Ferdi Sambo? Kalau waktu zamannya saya kan dulu belum ada ajudan. Pernah? Belum ada ajudan. Iya, pertanyaannya pernah tidak? Jadi ibu dulu kalau mau nyuruh apa bapak langsung kasih cash. Om beli ini. Pernah, tapi Kasih, tidak pakai m-banking. Oh nggak ada, dulu nggak ada. Sifatnya langsung cash dikasih ke bapak, Iya, bapak yang dulu kan belum ada anggota, Pak. Oke, terima kasih yang mulia. Dilanjutkan. Baik, saya panggilnya Mas Kuat aja. Iya Pak, baik. Mas Kuat. Jadi saya mau tanya, Mas Kuat tahu nggak siapa saja anak-anak Pak FS yang bersekolah di Taruna Nusantara? Tribrata Putra Sambo sama Datia Putra Sambo. Ya. Oke, dua-duanya yang perempuan kelas berapa? Kalau yang perempuan baru masuk. Baru masuk. Kemarin pada tanggal 4 baru masuk bareng Om Richard datang. Berarti kelas 1 SMA kali ya? Iya kalau itu SMA. Kemudian Tribrata? Sekarang kelas 3. Kelas 3 ya, berarti beda 2 tahun ya? Betul. Kemudian tahu kapan mereka diantar ke Taruna Nusantara? Mbak Datia kapan, terus Mas Tribrata kapan diantarnya? Kalau untuk Tribrata, diulang. Kalau untuk Tribrata, saya pastinya tidak tahu, karena saya udah lama di Bogor, nggak masuk kerja. Kalau Datia pas tanggal 4 masuknya, bulannya lupa lah, kemarin lah sebelum kejadian. Oke, waktu itu ada Mas Tribrata ketemu dengan Ibu di Jogja. Apakah saudara tahu? Saya tidak ikut, saya di rumah sendiri. Nggak ikut ya? Berarti saudara dari rumah ya? Di rumah. Ketika Ricky bareng sama Tribrata ke Jogja itu, berarti Bapak ada di rumah? Ada di rumah sendiri. Mas Kuat ada di rumah. Kemudian setelah dari Jogja itu, apakah rombongan itu datang ke Magelang atau langsung ke Taruna Nusantara? Ke rumah dulu. Oh, langsung ke rumah. Iya, udah malam itu. Oke, setelah dari rumah apa yang dilakukan? Seingat saya cuma makan malam aja. Makan malam? Nggak lama itu kan Bapak datang juga. Oh, nggak lama Bapak datang. Betul. Setelah itu Mas Tribrata diantar? Kalau nggak salah malam jam 9 apa jam 8 gitu. Oh, malam. Jadi malam tanggal 7 lah Pak. Tanggal 6-nya itu. Iya. Berarti di situ nggak ada apakah acara party ataupun acara ada berantem atau perselisihan, nggak ada di situ? Tidak ada. Itu cuma ada acara ulang tahun perkawinan aja. Oh, ulang tahun perkawinan. Itu jam 12 malam. Ulang tahun perkawinan itu tanggal berapa? Tanggal 7. Itu dihadiri oleh siapa saja? Apakah Mbak Datia dan Mas Tribrata? Oh, Datia udah nggak ada. Mas Brata juga udah sekolah, udah berangkat. Berarti semuanya sudah sekolah ya? Iya. Berarti hanya ada Bapak, Ibu, dan para ajudan? Sama tamu 1. Oh, sama tamu 1 orang. Iya. Oke. Kemudian ketika Ibu pingsan. Iya. Ibu pingsan. Nah, apa yang Mas Kuat obrolin sama si Susi? Apa yang terjadi? Pasti kan tanya dong. Iya. Ya kan? Ini kenapa nih Ibu pingsan? Apa yang terjadi kan? Pasti ada obrolan-obrolan itu. Apa yang diobrolin? Setelah kejadian. Pas kejadian Ibu Pas pingsan. kejadian saya nggak sempat karena Susi cuma nangis-nangis tok. Susi nangis-nangis saja. Iya, ditanya juga nggak nyambung. Nggak ngomong apa-apa. Enggak. Ibu nggak bisa ditanyain. Kenapa Bu? Ibu sempat ngomong ke saya. Dia cuma mengatakan Joshua sadis sekali sama ibu. Oh, berarti gara-gara Joshua? Iya, karena menurut saya bahasa sadis itu bahasa nggak baik lah menurut saya. Waktu gitu. itu ketika Ibu ngomong Joshua sadis, ya, apakah dalam keadaan marah atau dalam keadaan sedih? Menangis. Menangis. Iya. Terus ketika Mas Kuat bertemu dengan Joshua, Betul. ada perkataan Joshua, baik-baik saya akan jelaskan. Betul, ada jelaskan, Om. Ya. Apa maksudnya? Saya tidak tahu karena saya samperin dia melari. Kabur terus? Iya, 2 kali. 2 kali kabur terus ya? Jadi terakhir sempat saya teriakin. Udah kamu jelasin aja ke Ricky, saya gituin. Oke, jelasin. Karena 2 kali manggil saya turun, dia selalu lari. Terus waktu itu sudah Joshua jelaskan nggak sama Ricky, sepengetahuan saudara? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Kemudian ketika akan saudara Mas Kuat ini
memergoki saudara Joshua mengendap-endap. Betul. Terus berkata, woi gitu ya. Ya. Nah, itu dia mengendap-endapnya ke kamar atas, kanan atau kiri? Jadi posisinya arahnya ke turun. Oh, arah turun. Arah turun bukan arah naik. Arah turun. Arah turun mengendap-endapnya. Terus ketika Saya kagetin malah lari. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Prof. Muzakir menakar bagaimana kesaksian dari Ricky Rizal malam hari ini dan juga Kuat Ma'ruf. Untuk terdakwa Richard Eliezer, ini apakah bisa menjadi kunci dari pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat dalam persidangan yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Prof. Muzakir, selamat malam, masih bersama kami ya. Selamat malam. Baik, Prof, ada yang juga menjadi katakanlah salah satu isu, terutama kalau misalnya yang disampaikan oleh para kuasa hukum dari terdakwa yang hadir dalam persidangan hari ini. Kalau pertanyaan yang diberikan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum ini masing-masing sedikit belok begitu dari isu atau concern utama dari kasus yang sedang disidangkan. Baik untuk pembunuhan berencana, kalau hari ini memang pembunuhan berencana, dan juga mungkin obstruction of justice. Terlalu banyak detail yang ditanyakan sehingga mengurangi esensi dari kesaksian yang seharusnya disampaikan atau seharusnya menjadi kunci dari pengusutan kasus ini. Tapi yang ingin saya tanyakan, Prof, seperti apa sebenarnya standarisasi dari pertanyaan untuk para hakim sehingga mudah dimengerti oleh para saksi, mudah dijawab oleh para saksi, dan tidak membingungkan, tidak berbelit-belit? Ya, begini, mestinya kan dalam pemeriksaan saksi itu, ini kalau menurut hukum yang saya pelajari, harus fokus saja kepada dia ada saksi yang dia ingin membuktikan tentang perbuatan yang mana yang tidak dibuktikan terkait dengan saksinya itu ya. Kalau utamanya dakwaan jaksa itu adalah pembunuhan berencana, ya fokus saja ke situ, bahwa kalau saksi yang diperiksa itu adalah apa hubungannya dengan pembunuhan berencana ya. Kalau tadi saya membaca yang terakhir tadi kan kesannya bukan pada pembunuhan berencananya gitu ya. Kesannya pada tindak pidana, dugaan tindak pidana yang lain gitu ya. Jadi menurut saya bukan itu lebih dahulu, itu nanti urusan kalau itu menguntungkan terdakwa ya urusan nanti pihak terdakwa yang harus mengungkapkan sendiri, tapi tidak sesi yang sekarang ini. Seharusnya sesi sekarang ini saksi itu akan diperiksa yang utama adalah utama dan yang pertama itu adalah apakah terkait dengan pembunuhan itu dia menyaksikan, melihat siapa pelakunya dan seterusnya, apa yang dia perbuat dan seterusnya. Fokusnya ke situ, dan itulah di cross check antara saksi yang lain, alat bukti yang lain, CCTV dan semua yang bukti dikerahkan kepada kecocokan keterangan saksi itu. Nah, pertanyaannya yang hari ini ada, Prof. Muzakir, detail seperti sarung tangan, HT yang digunakan atau katakanlah siapa yang menghubungi HT tersebut, sehingga yaitu tadi dikeluhkan oleh kuasa hukum Ricky Rizal saking terlalu detail sampai katakanlah ini membingungkan dari posisi saksi atau keterangan saksi tersebut, sehingga dia jadi akhirnya konsekuensinya adalah berbeda dengan apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Ataukah itu memang strategi tersendiri? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Makanya yang pimpinan majelis hakim dalam sidang itu harus diarahkan apa yang mau digali dari pertanyaan itu gitu. Jadi jangan sampai kemana-mana, fokus kepada tertentu tadi. Jadi kalau sekarang itu saksi sedang diperiksa itu, yang keterangan tadi seperti apa dan hubungannya dengan keterangan saksi yang diperiksa sekarang itu seperti apa. Jadi jangan kepada yang lain gitu. Kalau menurut saya kalau kepada yang lain itu sesi pada yang lain. Karena utamanya harus dibuktikan terlebih dahulu pada pembuktian unsur-unsur seberapa sesungguhnya saksi itu mengerti tentang proses terjadinya pembunuhan itu. Jadi itu aja lebih dahulu. Kalau itu sudah clear, dan ini saya lihatnya belum ada cross check dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya kan. Kalau itu sudah berarti kan ya yang lain-lain itu harus dibatasi oleh hakim. Kira-kira dia akan mencari keterangan informasi lagi terkait dengan terdakwa ini atau saksi ini apa begitu. Jadi jangan dibiarkan terus-menerus sampai malam, menurut saya muter-muter nggak akan selesai gitu. Baik. Prof. Muzakir,
Tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir Yosua yang menganggap beberapa saksi ini sebenarnya secara kasat mata telah menodai marwah persidangan begitu, menyatakan kesaksian palsu, kesaksiannya berbelit-belit seperti itu. Tapi majelis hakim dinilai kurang tegas, kurang terengginas begitu untuk menjaga marwah persidangan yang seharusnya tidak dinodai oleh tindakan-tindakan yang seperti ini. Tanggapan Anda? Ya, itu tadi saya ingin sampaikan bahwa yang nggak cerita yang tidak diperlukan jadi cut, saudara, itu nggak relevan. Itu, maaf, ini nggak relevan. Begitu mesti harus begitu. Begitu ya, Prof. Ya, itu tadi. Kita sekarang ini kan proses pembuktian utama, cross check saja. Kalau sudah ada pernah memberi keterangan saksi sebelumnya sudah ada, ini saksi ini di cross check dengan keterangan sebelumnya, saling cross check. Yang kira-kira fokus kepada pembuktiannya utama dalam dakwaan jaksa itu gitu. Sehingga dengan demikian kalau toh ada dikembangkan, jangan jauh-jauh, langsung di-cut, fokus kepada pertanyaan utamanya apa. Sehingga tujuan pokok daripada pemeriksaan saksi itu kena gitu. Jadi kalau itu nanti itu muter-muter yang fokusnya tidak, ya nanti akan menguntungkan terdakwa yang lain bahwa dia dapat keuntungan dari keterangan yang muter-muter tadi gitu. Menurut saya nggak begitu. Karena kalau ada yang ada yang meringankan, itu nanti silakan dikemuat oleh masing-masing penasihat hukum untuk dimuat di dalam simpulan yang dibuat dari proses persidangan ini, terutama terkait dengan pembuktian begitu. Tapi tidak dalam proses penggalian kebenaran material tentang apa yang disebut sebagai pembunuhan berencananya itu gitu. Baik, Prof. Kira-kira kalau misalnya dari kacamata Anda sendiri, apakah dalam beberapa sidang ke depan kasus yang terasa blur, kasus yang terasa masih banyak hal-hal yang ditutup-tutupi seperti itu ini masih bisa terbuka, dan tentunya ini juga menjadi pertimbangan sendiri bagi majelis hakim untuk bisa seobjektif mungkin dalam menentukan vonis bagi para terdakwa? Menurut saya bisa. Sekarang agak sedikit dievaluasi persidangan seperti ini yang kemarin atau untuk besoknya berdasarkan saksi pada atau alat sidang bukti pada apa hari saja ini. yang dibutuhkan menurut Prof? Ya, saya tetap aja kalau dalam pembuktian pembunuhan berencana itu aja dulu, yang lain itu urusan nanti. Okay. Mereka berangkat sekolah jam berapa itu nggak ada hubungannya sama sekali dalam konteks ini gitu. Yang paling fokus saja itu. Kalau itu periksanya coba di-cut waktu dan kemudian fokus saja kepada proses pembuktian itu. Jadi kalau dengan itu, kalau sudah ini, karena ini semuanya saksi yang menentukan ya, baik saksi satu, saksi yang diperiksa itu saling menentukan. Atau istilah bahasanya menentukan. Oleh sebab itu cross check itu menjadi hal yang penting, dan yang kedua adalah mana yang kira-kira keterangan kesaksian yang di backup oleh barang bukti dan alat bukti, terutama dan paling utama ada CCTV-nya, siapa sesungguhnya paling kan tekniknya kan begini, fokus dulu kepada proses eksekusi, keterlibatannya ada di mana dia. Itu aja dulu, selebihnya itu nanti nggak apa-apa, tapi itu dulu harus dibuktikan. Seberapa keterlibatan dia dalam proses eksekusi, kalau itu saya lihatnya lebih mengarah kepada eksekusinya, pelaku eksekutor lah gitu. Setidak-tidaknya mendekati pada kesaksian dalam proses eksekusi itu. Itu yang harus fokus. Kalau itu sudah ada simpulan utama ya, berarti yang lain-lain agak dilonggarin sedikit tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu belum, jangan putar dulu, ya jangan putar dulu. Sejauh ini kesaksian siapa, Prof, yang kira-kira dekat dengan tadi cross check antara satu sama lain, kesaksiannya dekat dengan alat-alat bukti yang sudah dihadirkan dalam persidangan, kesaksiannya dekat dengan kronologi eksekusinya, ada nggak? Ya, kalau kita lihat tadi seperti yang saya kemukakan tadi, keterangan saksi yang dia memberi jaminan perlindungan dari LPSK itu lebih pada memfokus pada arah dari perbuatan eksekusinya itu, sehingga dia bisa menerangkan dari apa-apa yang saksi yang lain tidak terangkan, dia bisa menerangkan. Gitu. Richard Eliezer ya? Ya, kalau yang ya saya lihatnya seperti itu, sehingga apa yang tidak diterangkan oleh orang lain dia menerangkan. Baik. Nah, tinggal nanti adalah dukungan alat bukti ada atau tidak dia ketika dia menerangkan itu. Kalau benar tadi seperti majelis hakim mengatakan bahwa saya sudah melihat rekamannya, dalam rekaman Anda nggak kayak gitu. Itu kan menunjukkan bahwa saksi itu memberi keterangan yang tidak pas. Ya kalau tidak pas kenapa nggak di-cut aja lebih dahulu gitu, supaya sidang itu tidak berlarut-larut. Dia bisa mengekspos semuanya. Ingat itu nanti itu akan dikutip oleh
pihak-pihak yang lain yang merasa diuntungkan dari keterangan itu. Interesting. Gitu. Baik. Ya semestinya harus fokus begitu ya. Jadi itu saya bukan mendikte begitu. Saya hanya belajar dari hukum pembuktian seharusnya seperti itu gitu. Menjadi Kalau masukan untuk fokus ke depan pokok ya. sudah selesai, barulah kemudian yang lain. Kalau misalnya niat jahatnya mau apa, motifnya mau apa dan sebagainya, atau mungkin ada faktor-faktor yang meringankan, monggo aja nanti gitu dimuat di dalam kesimpulan yang dia buat gitu. Ya, yang penting pembunuhan atau pidana pembunuhan berencananya jelas seperti itu. Itu pertanyaan yang harusnya difokuskan terhadap pidana yang ditimpakan para terdakwa atau pada para terdakwa. Baik, Prof. Muzakir, terima kasih sekali atas insight-nya, atas waktunya juga hadir dalam Breaking News MNC News pada malam hari ini. Mohon maaf mengganggu malam-malamnya Prof. Muzakir, tapi kita akan ganggu lagi dalam kesempatan lain. Breaking News-nya masih akan ada beberapa saat ke depan karena persidangan masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Prof. Muzakir. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sampai Terima jumpa, kasih, selamat salam malam. sehat selalu, salam sukses selalu. Terima kasih, terima kasih. Ya pemirsa, kita ke informasi masih terkait dengan jalannya persidangan hari ini. Dalam kesaksiannya, Ricky Rizal juga mengklaim tidak melihat Verdi Sambo melepaskan tembakan ke arah Brigadir Yosua. Ricky mengaku hanya melihat Sambo menembak ke arah dinding rumah di Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Ricky mengatakan ia hanya melihat Barada Richard Eliezer lah yang menembak Yosua. Tadi saksi mengatakan tidak melihat Verdi Sambo menembak gitu ya, di dinding ya pada saat di Duren 3 ya. Saksi melihat Verdi Sambo menembak ke dinding. Oh, Verdi Sambo menembak ke dinding, tidak melihat menembak korban. Iya, saya tidak melihat karena memang Berapa kali Verdi Sambo menembak ke dinding? saya tidak bisa memastikan berapa kali. Tapi pasti yakin saksi melihat Verdi Sambo menembak ke dinding? Iya, Bisa contohkan bagaimana cara Verdi Sambo menembak ke dinding? Di mana posisinya Pak saat? izin yang mulia. Itu nembak ke arah mana? Tangga. Berapa tembakan? Tidak ingat. Terus tembakan kemana lagi? Terus Bapak ada jongkok ke arah dari Yosua jongkok itu, tapi saya tidak paham itu apa yang dilakukan waktu menembak. Pada saat menembak pakai tangan apa? Yang mana Pak? Verdi Sambo menembak pakai tangan apa pada saat itu? Yang ke tangga apa yang mana? Yang ke tangga sama yang ke Dua tangan Pak. dua tangan. Dua tangan ya? Seingat saya dua tangan. Ya pemirsa, hingga saat ini sidang masih berlangsung dengan keterangan atau mendengarkan keterangan saksi yang saat ini sedang mendapat pertanyaan dari majelis hakim, atau maksud saya kuasa hukum dari terdakwa Ricky Rizal adalah Kuat Ma'ruf. Kita akan saksikan bersama jalannya persidangan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pegan saudara Verdi Sambo ada di situ. Oh, Bapak ada? Iya, Iya. jaraknya jauh tidak. Dari situ kita dihalangin sama pengacara waktu itu. Gak ada 100 meter lah, ruangan nggak ada. Dekat ya. Jadi perubahan saudara saksi ketika di BAP konfrontir, Ya. ketika saudara saksi bersamaan dengan Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Saya merubah itu karena dari awal saya sudah mengatakan saya tidak melihat. Tapi Di sini jelas, saudara saksi jelas banget. Nanti ya kita kembali lagi ke majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Kemudian, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa yang mengajak saudara saksi ke Jakarta ini Putri Candrawati. Iya, waktu di depan mobil. Saya bacakan BAP Putri Candrawati ya, bahwa saksi tidak pernah mengajak saudara Kuat ke Jakarta. Saudara saksi tahu nggak? Sedangkan Putri Candrawati bantah. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ini makanya saya kasih tahu ini. Oh, siap. Saudara saksi Putri Candrawati saya sampaikan bahwa dia tidak mengajak saudara ke Jakarta. Sedangkan saudara saksi bilang yang ngajak ke Jakarta dia. Baru tahu. Iya. Yang benar yang mana? Seingat saya, waktu saya habis ngasih duit ke Jabrik, ayo Diajak. iya. Kemudian saksi ikut membopong saudara PC Waktu dari pintu kamar mandi. sama Susi. Sama Susi. Yang saya cuma dari belakang. Saudara Susi sudah membantah loh. Ya, Membantah loh, tidak ada mengangkat. lu terus gimana?
Hah? Susi sudah bantah. Waktu Susi diperiksa sebagai saksi. Saudara saksi masih mau bertahan? Bukan, Susi tidak mengangkat. Iya. Oh ya berarti haknya Susi saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, saudara saksi bisa bedakan nggak? Ini apa ini? Sarung tangan. Sarung tangan. Betul. Ini apa ini? Masker. Masker. Masker ini ada di tangan sebelah mana?